Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Semanggi. Kami dari PT SKI, kita dari divisi FAT dengan saya Sati Andriani. Saya Sofia Turdanjani Dan saya Friska Yuanita. Oke, kali ini kita akan melanjutkan bedah buku bab selanjutnya ya, melanjutkan yang kemarin masih dengan buku yang sama, How to be a great manager. Nah, di sini babnya terkait manajer pemula, awal-awal menjadi manajer. Kita semua tahu kalau untuk menjadi manajer itu tidak langsung dari kita lulus sekolah langsung bisa menjadi manajer, tidak seperti itu kan ya. Pasti ada step by stepnya. Bahkan mungkin kita mengalami dari level bawah dulu, dari staff, terus nanti ada jenjang karir profession, dan nanti juga bisa menjadi seorang manajer pemula. Nah, step by stepnya ini yang perlu kita langkahi untuk menjadi manajer pemula yang baik itu seperti apa ini? Mungkin dari teman-teman bisa ini ada gambaran ataupun yang bisa teman-teman sharingkan ke sahabat kita itu seperti apa untuk menjadi manajer pemula step by stepnya. Kalau menurut saya step by step menjadi manajer pemula itu yang pertama itu pastinya kita dari yang staff dulu ya. Iya. Staff, ketika kita sudah beberapa tahun menjadi staff dengan dibuktikan kemampuan kita, hasil kerja kita yang baik, kinerja kita yang baik, maka itu bisa jadi peluang untuk jadi manajer. Iya. Akan tetapi terkadang kita ketika diangkat di suatu perusahaan dari staff menjadi manajer itu kadang itu ada rasa canggung. Canggung kenapa? Karena jika kita diangkat menjadi manajer, sedangkan rekan kerja kita yang dulu sama-sama staff tapi dia masih menjadi staff atau senior kita yang jenjang karirnya sekarang lebih tinggi kita itu kadang ada rasa canggung. Padahal jika kita profesional harusnya kita itu bisa belajar profesional gitu. Tidak melihat masa lalu gitu sih. Oke, berarti sebenarnya itu untuk menjadi manajer pemula itu ada levelnya ya. Iya. Nah, level pertama itu menjadi staff. Sebenarnya setiap level itu ada PR-nya, ada penilaiannya. Nah, mungkin kalau dari staff itu penilaiannya masih individual ya. Iya. Jadi kan pekerjaan masing-masing aja nih yang menjadi PR. Kalau misalkan memang pekerjaan untuk pribadi itu baik, nanti akan ada jenjang karir. Nanti akan ada kenaikan. Nah, level selanjutnya nih, berarti kan ketika dari staff itu pekerjaannya bagus, dan jenjang akhirnya diangkat menjadi supervisor. Nah, kalau supervisor sendiri menurut Mbak Friska, secara penugasannya itu seperti apa? Bedanya dengan staff itu bagaimana? Kalau supervisor atau manager itu pekerjaannya itu bukan mengerjakan tentang pekerjaan kita sendiri, tapi kita juga harus sambil mengawasi orang lain untuk melakukan pekerjaannya itu. Terus kita itu juga dituntut untuk memiliki keterampilan tertentu agar dapat menampilkan performance yang terbaik. Terus kita juga harus memperhatikan secara pasti apa peran dan tanggung jawab dan uraian pekerjaan agar kita berhasil untuk menjalankan peran sebagai SPV atau manajer. Kita juga harus bisa memahami uraian pekerjaan dan tolak ukur keberhasilannya. Oke, berarti dari dua pembahasan yang teman-teman kita bahas ini, yang teman-teman kita sampaikan ya, itu berbeda ya antara staff dan supervisor. Sudah ada gambaran ya perbedaannya di mana. Memang kalau supervisor itu lebih ke tim, jadi tidak hanya bekerja secara individual lagi, tapi ke tim, secara hasil dari tim juga, terus pengawasannya beliau juga ke tim, dan menjadi pemimpin, mengayom dalam tim tersebut juga, karena memang hasilnya kan untuk bersama. Kalau staff beda lagi, hasilnya individu kan masih. Nah, ketika supervisor hasilnya harus terlihat untuk bersama. Nah, memang PR-nya di situ. Nah, ini ketika secara level supervisor itu sudah memenuhi kriteria, sudah dinilai cukup baik, nah baru nanti akan beranjak ke manajer pemula. Langkah-langkah apa sih yang bisa membantu teman-teman untuk menjadi manajer pemula? Ya, kalau saya sendiri, langkah-langkah yang bisa membantu sebagai manajer, apalagi manajer pemula ya, pertama itu menegaskan sejak awal antara bawahan dan atasan. Jadi itu nggak ada aturan mainnya selama apalagi saat jam kerja ya itu. Jadi itu kita harus profesional sesuai dengan topoksi kita pekerjaannya antara manajer dan staff. Ya, dan antara manajer, antara profesional antara pekerjaan dengan dunia luar pekerjaan. Ya. Dan yang kedua itu interaksi antara atasan dan bawahan itu harus wajar, nggak ada kayak hubungan lebih itu mengakibatkan kayak adanya pelanggaran etika dalam suatu bisnis. Dan yang ketiga yang menurut saya itu kita itu harus sebagai manajer itu harus sering ngajak
ngobrol atau debat sesama antara manajer dan bawah. Jadi manajer tahu kalau kesannya itu karyawan, staffnya dia itu dilakukan secara informal ya. Iya, gitu sih kalau menurut saya. Oke, mungkin ada lanjutan dari Kalau dari saya mungkin kita bisa membuat pertemuan atau rapat buat berdiskusi tentang sasaran kita untuk mencapai sasaran departemen itu. Terus yang kedua itu kita harus bisa mungkin memberikan bantuan, terus mendengarkan gagasan atau keluhan untuk kemajuan bersama. Terus yang ketiga mungkin kita bisa melakukan perubahan karena kita ditempatkan untuk meningkatkan kinerja. Oke, dari itu juga kita perlu juga walaupun sudah menjadi manajer ya tetap harus bisa menampung saran, tetap mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya dari tim nih, dari mungkin dari staffnya kita itu juga perlu, karena memang secara manajer itu adalah kalau dalam keluarga ya seorang bapak, orang tua kepala keluarga. betul. Nah, jadi memang perlu adanya komunikasi yang terbuka dan bisa searah. Nah, ini perlu nih untuk menghindari adanya pakai apa sih namanya kan Indonesianya itu kayak nggak enak kayak gitu ya. Jadi gimana nih supaya kita komunikasi dalam sebuah divisi itu bisa terjaga? Nah, hilangkan rasa tidak enak, takut, seperti itu. Karena memang tujuan kita kan dalam satu tim kan ya untuk tim kita sendiri juga. Mencapai tujuan bersama. Dan tujuannya memang bersama. Itu saja dari kita terkait manajer pemula ya yang bisa kita jelaskan ke teman sahabat-sahabat Semanggi. Dari kita cukup ini saja. Kita bisa sambung lagi. Terima kasih. Kita dari divisi FKT, saya Sabti Adriani dan Saya Sofia Nulanjarsari. Saya Friska Yonita. selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.